Halo, kita ketemu lagi. Kita hari ini akan bahas tentang jenis-jenis makna. Nah, ada beberapa analisis ya dimensi makna ini. Yang pertama ada makna konotasi dan ada makna denotasi. Yang harus kalian pahami, ini berbeda antara makna denotasi dan konotasi. Kemudian yang kedua ada relasi makna. Dan ketiga ada makna leksika dan makna gramatikal. Dan selanjutnya ada makna kalimat dan makna tuturan. Nah, makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan pada penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang berdasarkan konvensi tertentu dan bersifat objektif. Jadi ciri-ciri kata yang bermakna denotasi itu makna kata sesuai dengan apa adanya. Kemudian makna kata sesuai dengan hasil observasi. Dan yang ketiga makna menunjukkan langsung atau pada acuan dasarnya. Jadi contohnya misalnya Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Jadi maknanya Andi sedang makan nasi. Lauknya apa? Ayam goreng gitu ya. Itu makna denotasi. Yang kedua, makna konotasi. Nah, makna konotasi ini suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Nah, dengan demikian kalau konotasi dikenal sebagai makna afektif karena mengacu pada aspek emosi. Jadi dan aspek asosiasi dari suatu istilah. Nah, ciri-ciri kata atau kalimat yang bermakna konotasi, makna ini tidak sebenarnya. Dan kemudian ada makna tambahan yang dikenakan pada suatu kata. Sudah sebuah makna konseptual. Yang ketiga, ada makna tambahan yang berupa nilai rasa. Misalnya, orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan. Maksudnya apa? Ayo, berarti dia bukan makan asam garam gitu ya. Maksud di sana dia sudah kenyang dengan pengalaman. Orang tua sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih lama dari anak muda. Itu maksudnya makan asam garam kehidupan. Kemudian ada relasi makna. Ketika kalian melihat bahwa ada hubungan atau relasi makna dalam sebuah kata atau bahasa satuan bahasa lainnya, ada hubungan antara ada kesamaan tadi ya. Kalau sinonim tadi kita kenal, kemudian ada makna kebalikan atau antonim. Kemudian ada makna yang ganda atau polisemi atau ambiguitas. Kemudian ada ketercakupan makna atau hiponim. Kemudian ada kelainan makna atau homonim. Kemudian ada kelebihan makna atau redundansi. Nah, jenis-jenis relasi makna ini tadi yang disebutkan apa? Yang pertama sinonim ya, kemudian antonim atau oposisi. Yang ketiga ada homonim, ada homofon dan homografi. Ada kemudian selanjutnya hiponim, ada hiponimi, ada polisemi, ambiguitas dan redundansi. Nah, makna leksikal itu merupakan makna yang berasal dari leksikon, yang berarti kamus ya. Jadi makna yang berada pada kamus. Kemudian contoh kata doa misalnya. Makna leksikalnya merupakan permohonan, harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang melihat pemakaian kata yang muncul karena adanya proses gramatikal atau proses gramatik. Seperti misalnya afiksasi. Nah, sebagai contoh misalnya proses afiksasi dengan pada awalan prefiks ber gitu ya. Pada kata kerudung itu benda, sehingga ketika ditambahkan awalan ber itu menjadi berkerudung, artinya menggunakan kerudung gitu ya, atau menggunakan kerudung atau penutup kepala. Nah, kemudian ada makna kalimat dan makna tuturan. Kalimat adalah sebuah makna kalimat ini memiliki makna yang berbeda-beda tergantung tingkatan atau pemakaiannya. Ada yang disebut dengan literal ya, atau literal meaning. Nah, makna literal ini makna kalimat sesuai dengan kata-kata berserta relasi internal antara kata dalam sebuah kalimat. Kemudian tuturan ini ada disebut dengan ujaran. Ya, ujaran ini terkandung dalam percakapan yang digunakan pada konteks situasi tertentu. Jadi mengapa kalimat dan tuturan berbeda? Kalau kalimat ini hanya melihat bagaimana susunan kata atau gramatikalnya dalam sebuah tulisan. Bisa ada ide di sana, sedangkan tuturan itu harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Misalnya kalau orang mengatakan secara tulisan, letakkan saja piringnya di atas meja, tapi ketika di rumah ibu melihat adik meletakkan piring
sambil nonton TV setelah makan, piringnya sudah bersemut gitu ya. Oh, letakkan saja piringnya di atas meja, kata ibu ya. Berarti maknanya berbeda. Jadi karena situasinya seperti itu, berarti ibu marah gitu ya, bukan menyuruh gitu ya. Jadi itu perbedaan antara tuturan dengan konteks tekstual kalimat. Kemudian makna gramatikal, makna kalimat dan tuturan. Nah, itu ya. Nah, kalian silahkan lihat kembali situasi sehari-hari mungkin yang kalian temukan di sekolah misalnya ya, atau di kampus. Dosennya bilang papan tulisnya kotor ya, dia. Nah, pasti ada maknanya ya. Oh iya bu, kata siswanya ya, kata mahasiswanya, papan tulisnya kotor. Tanpa melakukan sesuatu, maka akhirnya, iya kotor berarti harus dibersihkan, kata ibunya. Nah, berarti siswanya harus memahami itu adalah sebuah perintah gitu ya, bukan pernyataan biasa. Pada pertemuan 8 ini, jelaskan perbedaan antara makna leksikal dengan makna gramatikal beserta contohnya. Selanjutnya akan kita diskusikan bersama setelah kalian menyelesaikannya. Itu saja dari Ibu, terima kasih, sampai ketemu lagi.